Untuk kesekian kalinya berjumpa kembali. Nah, melihat PCB seperti ini dengan warna yang ungu, sepertinya mata kita seakan-akan melihat sesuatu keindahan. Yang mana biasanya sebuah PCB itu sering warna biru, warna merah, warna hitam, warna hijau, dan semacamnya. Tapi untuk akhir-akhir ini banyak teman-teman kita para desainer PCB sering mewarnai atau mengecat PCB-nya dengan warna ungu. Entah ini fenomena apa, yang pastinya juga tidak tahu. Kemungkinan besar memang untuk memberikan nilai yang lebih dinamis pada PCB-PCB yang mereka buat. Nah, kali ini adalah merupakan PCB hasil dari giveaway. Kemarin waktu Mas Wahyu Eko Ramadan di Facebooknya dia mengadakan sayembara ya, atau bisa dikatakan giveaway. Di sana sudah banyak yang ikut berkomentar dan menampilkan foto-foto rakitannya. Jadi saya iseng-iseng saja untuk mengikuti acara tersebut ya, dengan mengirimkan beberapa satu foto saja. Dan ternyata saya juga dapat ini. Saya dapat hadiahnya, yaitu sebuah PCB D2K5. Ini adalah desainnya beliau. Dan ini pun juga saya pernah dikirimi hasil dari videonya beliau saat merakit dan melut power ini. Ini adalah varian dari full brick teman-teman ya. Full brick, cuma ini sudah desainnya tipe double feedback ya. Termasuk di sini sudah apa ini? Ini sudah ada fungsi limiter ya teman-teman. Fungsi limiter, terus juga ada opsi untuk pemakaian IC SMD dan SOP 072 dan 071. Jadi teman-teman bisa memilih tipe IC SMD ataupun juga tipe IC SOP. Seperti itu teman-teman. Jadi kelihatan memang cantik ya untuk PCB dengan warna ungu seperti ini ya. Untuk bagian bawahnya pun dia ada keterangannya juga untuk memudahkan kita melakukan pengecekan. Nah, ini kemarin untuk PCB-nya sudah terkirim versi matang ya, karena sepertinya memang ada beberapa komponen dan jalur yang perlu direvisi. Di sini ada jalur yang diputus dan bawahnya ada yang dihubungkan atau menggunakan jumper. Dan juga beberapa resistor sudah terpasang dari beliaunya, katanya ini adalah revisinya. Nah, seperti itu. Jadi saya tinggal meneruskan saja melengkapi memasang komponen yang belum terpasang. Dan nanti kita akan mencobanya. Jadi video kali ini saya akan memberikan pengalaman. Saya akan mencoba merakit power ini dan kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Semoga ini bisa berbunyi. Seperti itu. Jadi kita lakukan saja. Dan akhirnya selesai juga untuk pemasangan semua komponen pada PCB ini. Nah, untuk visual bisa dikatakan bahwa power amplifier ini cukup manis jika dilihat ya teman-teman. Untuk layout tata letaknya ini merupakan tata letak yang baik, karena nyaris tidak terlihat adanya komponen-komponen yang tak sesuai dengan jarak kaki-kaki di PCB. Untuk indikatornya pun terpasang rapi ya, seperti ini. Jadi nanti ini bisa dipasang ke panel depan menggunakan kabel seperti itu. Untuk IC depan, op-amp dan balan input saya tidak menggunakan soket, karena di sini IC ini jarang sekali terjadi kerusakan dan memang sebaiknya harusnya dipasang tanpa melalui soket.
Untuk untuk resistor speed atau resistor PWM-nya untuk menaik turunkannya, teman-teman bisa merubah nilai resistor 1K yang terpasang di sini. Ini adalah resistor speed dan ini kapasitornya. Tanpa memodifikasi atau melakukan perubahan dengan resistor 1 kilo menggunakan MOSFET 260 LPF 30 microhenry, didapati speed sekitar 168 kHz kalau tidak salah. Kalau tadi ini sudah saya cek ya teman-teman. Menggunakan LPF double 4 cm ya. Kenapa saya selalu menggunakan double feedback, sedangkan banyak teman-teman yang lain menggunakan single LPF, maksudnya single core. Dengan menggunakan LPF double core, saya menginginkan suhu core yang terjaga, tidak over panas ya. Karena ini merupakan power yang cukup besar menghasilkan watt RMS. Jadi kebutuhan core di sini juga perlu diperhatikan. Saya kira untuk output yang besar kita tidak perlu menghitung efisiensi dengan menggunakan double core. Untuk kapasitor LPF saya menggunakan 2,2 mikro ya. Seharusnya ini menggunakan tipe MKP. Karena tipe MKP itu adalah kapasitor yang terbukti baik dalam charge dan discharge arus seperti itu. Namun saya menggunakan Mylar karena saya tidak memiliki stoknya. Terus apa lagi? Untuk rencananya power ini akan saya supply sekitar 90 volt menggunakan SMPS 4000 watt. Untuk totalitas komponen, di sini saya tidak melakukan perubahan-perubahan. Cuma perubahan memang sudah dilakukan oleh Mas Wahyu Eko Ramadan yang memiliki PCB ini kemarin. Jadi PCB-nya sudah dikirim beserta resistor-resistor yang dimodifikasi seperti di awal tadi. Untuk IC logic menggunakan ST HCF4049 dan IR2110 menggunakan IR dari Infineon. Untuk Ersun op-amp 12 volt menggunakan 10 kilo double, jadi 5 kilo ya teman-teman, antara real positif dan negatifnya. Untuk resistor startup menggunakan 47 kilo. Artinya saya tidak melakukan perubahan-perubahan komponen selain yang dirubah sendiri oleh Mas Wahyu Eko Ramadan. Nah, sekarang kita akan langsung menguji. Di sini akan saya menunjukkan tahap-tahap untuk pengujian, test point-nya sebelum kita melakukan memasang PSU utama dan bias. Seperti itu. Kita harus melakukan pengukuran untuk memastikan tegangan-tegangan yang ada itu harus normal. Sekarang kita akan melakukan test point pada power amplifier ini dengan memasukkan tegangan PSU utama tanpa tegangan bias. Jadi kita akan mengukur dulu sehingga kita yakin bahwa test point yang ada pada power ini sudah sesuai dengan ketentuannya. Untuk uji coba ini saya menggunakan PSU 85 volt ya. Nah, pertama kita akan mengukur tegangan op-amp 12 volt. Bagian positif 12,25, sedangkan tegangan pada negatifnya 12,15. Ini saya kira normal ya, ada selisih tegangan antara plus dan minnya, tapi di bawah 20 mV saya kira itu masih normal. Kemudian dilanjutkan dengan tegangan
level shifternya ya. Di sini ada sebuah senar 5 volt ya, 5,1 volt untuk senarnya. Ini terukur sekitar 5 volt teman-teman, 5,1 volt. Kemudian kita pastikan saja di sini untuk startupnya, untuk startup sebentar, terukur 9,2 untuk sisi sebelah, sama-sama 9,2. Oke. Terus sebelumnya teman-teman harus memastikan dulu bahwa semua komponen terpasang dengan baik, tidak boleh ada terbalik transistor-transistornya atau kesalahan-kesalahan pada nilai resistornya. Jadi sebelum pengukuran seperti tadi itu, teman-teman harus meyakini bahwa komponen semua yang terpasang ini dalam kondisi yang benar. Seperti itu. Terus selanjutnya kita matikan tegangan PSU utama. Kita akan coba memasukkan tegangan bias 12 voltnya. Nah, seperti ini. Kita coba ulangi sekali lagi. Untuk indikator yang ditampilkan, nah seperti itu. Tegangan OCP nyala sesaat, kemudian indikator protektornya akan mati setelahnya. Untuk indikator bootstrap, dia menyala atau bersamaan seperti ini. Nah, jika hasil pengukuran seperti yang tadi, artinya itu adalah gejala normal, dan saat kita pasang tegangan biasnya, OCP-nya dia bekerja normal, DCP-nya pun juga bekerja normal. Jadi kita bisa siap untuk melakukan pengujian dengan memasukkan tegangan PSU utama dan tegangan bias secara bersamaan. Kita bisa memasang speakernya ya teman-teman, atau juga bisa menggunakan beban dummy yang disertakan probe untuk mengukur tegangan speaker jika dikhawatirkan ada tegangan DCU tinggi. Tapi di sini saya langsung menggunakan speaker ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi saya akan coba menyalakannya. Tegangan PSU utama dan tegangan bias. Seperti ini. Seperti yang tadi sampaikan di depan bahwa untuk resistor speed 1 kilo menghasilkan frekuensi speed PWM sebesar 270 kHz. Untuk DC offsetnya ini terukur 5 milivolt. 5 milivolt. Artinya sangat aman. Bila. Kemudian jika kita melihat atau mengintip bentuk gelombang PWM-nya, kita coba nyalakan. Nah, seperti ini teman-teman.
Terlihat untuk bentuk gelombangnya ya bagus, dan fungsi-fungsi dari indikator ini berfungsi dengan baik. Ini adalah klip, ini signal, protektor, on, dan limiter. Nah, di sini perlu diketahui bahwa di sini untuk setting limiternya ada dua OCP ya, ada dua variabel potensio atau VR ya teman-teman. Di sini setelah saya pelajari menggunakan VR release dan juga VR1 untuk attack. Di sini release, intinya di sini ini adalah VR untuk sebentar. Nah, seperti itu. Jika kita memutar, ini adalah menggunakan nilai VR sekitar 50 kilo, namun saya tidak memiliki trimpot yang biasa. Jadi saya menggunakan multitune, tetapi sebaiknya teman-teman menggunakan trimpot yang seperti biasa seperti ini, biar tidak terlalu banyak memutarnya. Semakin kita ke kiri VR release, maka dia akan memberikan sensor kepada limiter untuk memberikan potongan kepada arus sinyal input. Semakin ke kanan maksudnya, semakin ke kanan. Nah, seperti ini. Indikator limiter menyala semakin terang. Itu menandakan bahwa limiter bekerja lebih kuat. Dan semakin kita memutar ke arah kiri, maka fungsi limiter akan semakin lemah. Artinya arus input atau sinyal audio itu dengan posisi indikator padam, dia akan memberikan input lebih besar atau lebih luasa kepada power amplifiernya. Sedangkan untuk fungsi dari attack di sini bisa kita karena saya coba tadi untuk memutar-mutar dengan posisi input yang sedang, artinya tidak ada respon ya teman-teman. Namun saya sempat bertanya kepada sahabat saya Mas Yusaki bahwa untuk PCB beliau itu dia langsung memasangnya R sekitar 4K7 seperti itu. Oke, kita akan coba memberikan sinyal input ya teman-teman. Oke, untuk suara saya tidak bisa teman-teman pada saat ini, pada perekaman kali ini saya ini posisinya sudah agak malam, hampir malam ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa memberikan input suara yang sangat keras seperti itu, karena ini kondisinya sudah maghrib ya teman-teman. Yang penting poin-poinnya sudah bisa ditangkap seperti itu, bahwa kesimpulan dari PCB power amplifier ini sudah fix ya teman-teman. Untuk PCB, pemesan PCB-nya teman-teman kalau ingin berminat merakit power ini, silakan hubungi lapak Mas Yusaki atau Mas Wahab. Seperti itu. Dan untuk Mas Wahyu Eko Ramadan yang sebelumnya sudah merakit power ini ya teman-teman,
Dia mengirimkan videonya ke saya bahwa PCB ini didesain untuk output RMS yang baik dengan syarat menggunakan PSU yang cukup. Beliau kemarin mengirimkan videonya ke saya. Dia mendapatkan output RMS sekitar 2800 watt di 4 ohm. Seperti itu. Dan sepertinya itu sudah rame ya, karena memang sudah diposting juga di Facebook seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. PCB D2K5 by Mas Wahyu Eko Ramadan ini sudah berbunyi dan normal. Insya Allah untuk ke depan saya akan memberikan video untuk hasil loopnya jika listrik saya di rumah sudah lebih baik. Seperti itu. Kesimpulannya, silakan teman-teman dicoba. Dan untuk suara ya teman-teman, saya lupa tadi sudah saya coba gebar-geber di sini dengan speaker yang ada. Ini saya kira untuk reproduksi suaranya itu bagus sekali ya teman-teman, jika dibandingkan dengan full break yang single feedback. Saya kira ini jauh ya lebih bagus ini. Hasil untuk jika digunakan pada subwoofer dan low, dia frekuensinya, respon suaranya lebih lebar, artinya nada rendah pastinya akan dapat sekali pada PCB ini. Bahkan mungkin bisa juga diaplikasikan ke middle ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman juga berkreasi sendiri dan bereksperimen. Saya hanya sekedar membantu share perbaikannya, perakitannya ya, sehingga teman-teman ada ide-ide dan motivasi untuk merakitnya. Saya kira begitu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat tentunya, dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.